Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, kita akan tanyakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, Pak Bambang Tirto Yuliono. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Said. Baik, Pak Bambang, saya mau langsung saja. Jadi Kementerian ESDM ini kan telah mengirimkan tim inspektur untuk melakukan verifikasi lapangan longsor tambang di Cirebon, begitu ya. Dari investigasi dan pengumpulan data sejauh ini, apakah sudah diketahui penyebab pasti longsor di tambang Cirebon ini, Pak Bambang? Terima kasih Mas Said. Pertama-tama tentunya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan turut prihatin, turut berduka atas insiden yang terjadi hari Jumat yang lalu. Mudah-mudahan keluarga korban tentunya diberikan kesabaran dan ketabahan. Poin yang pertama itu. Yang kedua, tentunya pemerintah provinsi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur akan bertanggung jawab ya berkenaan dengan korban, begitu. Yang ketiga barangkali yang tadi disampaikan bahwa kawan-kawan dari inspektur tambang begitu sampai dengan hari ini masih melakukan investigasi ya berkenaan dengan faktor penyebab dan kemudian banyak hal lainnya yang harus dilakukan pendalaman, termasuk juga tim dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Setiap hari day to day-nya berada di lapangan ya, memberikan masukan, barangkali juga termasuk diantaranya melakukan pendataan berkenaan dengan dampak sosialnya, kira-kira seperti itu. Jadi sampai dengan sore ini masih belum dapat informasi kepastian hasil dari investigasi oleh inspektur tambang. Oke, proses investigasi masih sedang berlangsung. Tapi kalau dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sendiri, temuan awalnya apa, Pak Bambang, berkaitan dengan longsoran ini? Baik, Mas. Jadi sebetulnya sejak bulan Januari sesungguhnya atau bahkan di tahun 2024, kami sudah mencoba melakukan scanning barangkali lebih tepatnya begitu ya, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di sana agak sedikit mempunyai potensi risiko yang tinggi ya, diantaranya adalah kejadian kemarin bencana longsor. Kenapa? Karena metode penambangannya itu salah. Bahkan tim dari kami dari ESDM provinsi sudah mengingatkan tanggal 6 Januari kalau tidak salah begitu ya, agar dihentikan kegiatannya. Kemudian dari pihak Polres Kabupaten Cirebon pun sama, sudah polis lain di bulan Februari, dan kami turun kembali di bulan Maret begitu dari ESDM Provinsi Jawa Barat untuk mengingatkan kembali agar berhenti begitu ya melakukan kegiatan penambangan begitu. Nah, tetapi ya dengan berjalannya waktu begitu, dengan berjalannya kegiatan penambangan masih tetap dilakukan, terjadilah insiden yang terjadi 5 hari yang lalu. Begitu, Mas Said. Baik, jadi sebetulnya dari Pemprov Jawa Barat sendiri sudah melakukan teguran atau peringatan sebelumnya, namun tidak diindahkan oleh pemilik tambang, begitu ya Pak Bambang ya? Betul Mas Said, jadi udah berkali-kali diingatkan begitu ya, sejak tahun 2024 secara lisan, kemudian tahun 2025 bulan Januari, tahun 2025 bulan Maret sudah memberikan surat peringatan agar dihentikan kegiatan penambangan. Dan sampai dengan terjadi insiden yang pada akhirnya saya berhentikan secara Pak Gubernur ya, menghentikan secara permanen gitu, dan tidak boleh lagi ada kegiatan penambangan yang ada di Gunung Kuda. Bukan hanya saja di wilayah izin usaha pertambangan punya Aljariah yang kemarin longsor, tetapi ada 3 IUP lain yang ada di wilayah Gunung Kuda itu dihentikan semuanya secara permanen. Oke, Pak Bambang, memang seperti apa sih sebenarnya kapasitas dari Pemprov, pemerintah provinsi dalam hal ini dalam menindak perilaku katakanlah itu tambang ilegal begitu? Apakah hanya sebatas peringatan saja, teguran saja, atau ada kapasitas yang memperbolehkan atau wewenang yang memperbolehkan kita menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang tidak mendengarkan, misalnya sudah ada teguran? Namun karena saya dengar tadi sejak Maret begitu ya, sudah lama namun tetap tidak diindahkan, Pak Bambang. Jadi gini Mas Said ya, saya luruskan dulu bahwasanya kegiatan penambangan yang ada di area Gunung Kuda ya, yang insiden kemarin itu legal ya, memiliki izin. Bahkan habisnya ini tahun 2025 bulan November, begitu ya. Nah, kewajiban pemerintah begitu melakukan pembinaan dan juga pengawasan bersama-sama dengan inspektur tambang, yang notabene adalah
ASN dari Kementerian SDM. Tentunya kita bersama-sama dengan Inspektur Tambang melakukan evaluasi dan juga memberikan catatan-catatan untuk ditindaklanjuti gitu ya oleh para pengusaha, para pemegang izin tambang. Nah, kewenangan kita sampai dari sana sebetulnya kalau lebih dalam lagi begitu ya, ada Perpres 55 bahwasanya kewenangan dari 11 parameter itu adalah kewenangan dari Inspektur Tambang dan pejabat pengawas tambang begitu ya. Dan kami dari pemerintah provinsi berkewajiban menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh Inspektur Tambang maupun pejabat pengawas tambang. Secara de facto di lapangan kita bersama-sama Pak ya untuk mengingatkan kepada semuanya agar melakukan kegiatan usaha tambangnya itu memenuhi kaidah-kaidah termasuk juga keberlangsungan dari perspektif lingkungan. Kira-kira begitu, Mas Said. Oke. Jadi artinya memang tambang ini sifatnya legal, cuma hanya saja standar keselamatan tadi yang sepertinya tidak dipenuhi begitu ya, Pak Bambang. Ya. Oke, Pak Bambang berkaitan dengan evakuasi, kita membicarakan proses evakuasi saat ini. Apakah ini kami mendapat informasi ada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan, adanya potensi longsor susulan. Ini bagaimana pantauan dari Dinas ESDM Jawa Barat? Apakah terkait dengan evakuasi, Pak Bambang? Oke, baik. Jadi sejak hari pertama ya, tim kami termasuk inspektur tambang itu hadir di lapangan. Ya. Mereka mempunyai tugas adalah memberikan informasi kepada insiden commander begitu ya, bahwasanya ini boleh, ini tidak boleh, ini rawan, yang paling aman itu bagaimana gitu, daerah mana gitu. Ini terus berkoordinasi setiap harinya dengan IC commander begitu. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Laporan sampai sejauh ini berapa lagi korban dari Pemprov Jawa Barat yang diterima? Berapa lagi korban yang saat ini sedang dalam proses pencarian, Pak Bambang? Kita sepakat semuanya bahwa informasi satu pintu ada di posko ya, posko bencana, bahwa tercatat sampai dengan tadi pukul 15 ada 21 korban yang sudah ditemukan meninggal dunia dan diperkirakan ya berdasarkan kepada yang melaporkan di pos pengaduan lebih kurang sekitar 5 orang lagi yang masih belum ditemukan. Oke, Pak Bambang tadi Anda sempat menyinggung adakah juga beberapa perusahaan lain mungkin yang saat ini dalam aktivitas tambang meskipun legal tapi standar keselamatannya mungkin perlu berhati-hati dan mungkin tidak sesuai dengan standar keselamatan. Apakah ini juga menjadi catatan dengan kejadian ini nanti akan ditindak semua perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip nakal ini, Pak Bambang? Ya, jadi yang pasti di area Gunung Kuda ya itu kita hentikan semua, kita bekukan, kita cabut ya. Nah kemudian dari 230-an izin lebih kurang ya yang ada di Jawa Barat, di luar ya 3 kemarin sudah dicabut, ini kami sudah mengingatkan ya agar melaksanakan standar ya pengelolaan kegiatan penambangan itu dengan standar dan keselamatan kerja ya. Kemudian ada beberapa yang mempunyai potensi berisiko tinggi dan cara penambangan yang salah kami akan memanggil dan mengingatkan dengan tegas gitu bahwasanya utamakan keselamatan, utamakan juga keberlanjutan, utamakan juga teknis penambangannya yang baik dan benar, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Bambang, kita harapkan ini tindakan tegas dari Pemprov Jawa Barat ini bisa menindaklanjuti ini ya agar tidak terjadi lagi hal yang sama, Pak Bambang. Kita harapkan juga proses evakuasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala lagi, Pak Bambang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, Pak Bambang. Terima kasih, Mas.